Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cak Korip dalam podcast apa saja, berbincang apa saja yang penting bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu 10 potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu di masa kampanye. Kemarin yang ke-6, nah sekarang ini yang ke-7. Apa itu tindak pidana yang ke-7 dari 10 tindak pidana pemilu di masa kampanye, yaitu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2. Kita langsung bacakan ya, ada di pasal berapa, yaitu ada di pasal 493, di mana setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Nah, di sini pelanggaran dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaksana dan atau tim kampanye yang melanggar ketentuan pasal 280 ayat 2. Nah, apa sih, seperti apa isi dari pasal 280 ayat 2 ini? Pasal 280 ayat 2 yaitu pelaksana dan atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. B. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. C. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia. D. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. E. Pejabat negara, bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural. F. Aparatur sipil negara atau ASN. G. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. H. Kepala desa. I. Perangkat desa. J. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD. Dan K. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Jadi inilah yang tidak boleh diikut sertakan oleh pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye. Ini dilarang, dan ini sanksi pidananya adalah kurungan 1 tahun dan denda 12 juta. Maka dari itu kepada pelaksana dan atau tim kampanye untuk tidak mengikut sertakan orang-orang yang disebut tadi ya. Ini saya tunjukkan kembali. Saya tunjukkan kembali apa di sini? Oh, di sini ya. Nah, itu teman-teman sekalian, poin ke-7 dari 10 potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu di masa kampanye yang diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 perlu kita sampaikan dalam rangka agar masyarakat bisa memahami. Bukan hanya masyarakat, tetapi penyelenggara juga perlu memahami, mungkin tidak sempat membaca, apalagi peserta pemilu. Tujuannya adalah agar bagaimana pelaksanaan tahapan pemilu ini berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran-pelanggaran. Teman-teman sekalian, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Tunggu informasi berikutnya. Masih bersama saya Cak Korip dalam podcast apa saja, bincang apa saja yang penting bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.